Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku semuanya, silahkan diperhatikan dan disimak dengan seksama materi ini dari awal sampai akhir untuk sama-sama memperbaiki dan memperbagus bacaan dan hafalan kita ya. Selamat menyimak. Ya, ini bagian dari pembahasan kita hari ini ya. Untuk materi yang pertama dan paling awal yang harus diperhatikan tentang mad atau maddun. Nah, khusus yang kali ini kita akan fokus pada mad, dua harokat atau mad wajib. Apa aja huruf-hurufnya? Nah, huruf itu yang harus dipanjangkan sebanyak dua harokat, yaitu ketika bertemu dengan alif saja setelah huruf yang berharokat fathah. Nah, jadi ini ada alif saja sebelum alif saja ini ada huruf yang berharokat fathah, maka dibaca dua harokat. Kemudian yang kedua, menemukan huruf ya sukun. Nih sukun ya. Sebelum huruf ya sukun ini ada huruf berharokat kasrah. Yang ketiga, huruf waw. Waw sukun sebelumnya huruf berharokat dhammah. Nah, yang ketiga ini semuanya adalah huruf-huruf mad yang wajib dua harokat. Kemudian ditambah lagi dengan ketika bertemu dengan huruf-huruf yang berharokat fathah berdiri kecil di atas hurufnya ya, atau kasroh berdiri, atau huruf dhamma yang terbalik seperti huruf 6. Jadi ini ada huruf, misalnya ada huruf ya, ada huruf. Nah, ada menemukan fathah berdiri, kemudian menemukan kasroh berdiri atau dhamma terbalik, itu juga sama dipanjangkan sepanjang dua harokat. Nah, ke-6 ini harus sangat-sangat diperhatikan ketika kita ingin membaca Al-Quran, apalagi ketika kita ingin hafalan. Kalau kita menemukan unsur-unsur huruf yang 6 ini, alif saja setelah fathah atau fathahnya alifnya tanpa ada apa-apa ya, kalau alifnya berdiri seperti ini, sebelumnya hurufnya fathah, kemudian ya sukun sebelumnya kasroh, atau waw sukun sebelumnya ada huruf dhammah, kemudian fathah berdiri, kasroh berdiri, dhamma terbaik, itu dua harokat. Semuanya harus dua harokat. Cara membacanya cukup di ayun, jadi tidak perlu sampai misalnya ya, atau ba, cukup a, ba, ta gitu ya. Jadi kalau menemukan unsur-unsur ini kita akan memanjangkan sepanjang dua harokat. Misalnya ini ya, di contoh ini Umi punya sedikit contoh. Misalnya ini ya, ini ada huruf alif saja setelah fathah. Nah, ini contohnya seperti ini nih, ada alif saja sebelumnya ada huruf berharokat fathah, huruf apapun itu setelahnya ada alif berdiri seperti ini. Nah, makanya ini di bawah bacanya dua harokat. Cara membacanya qala. Kemudian yang ini huruf sa ini ada fathah berdiri kecil di atasnya, dibacanya sataro, bukan sataro, itu panjang atau kelebihan. Nah, ini fahada, ada fathah berdiri juga. Kemudian contoh yang ya sukun, misalnya ini ada ya sukun sebelumnya ada huruf berharokat kasroh, jadi dia membacanya qila, bukan qila. Atau jangan sampai tertukar, misalnya qila, bukan, yang panjang adalah huruf qa-nya atau qa yang berharokat kasroh. Ini contoh yang untuk kasroh berdiri sama ya, bacanya dua harokat ibadihi. Nah, ini ada huruf ba yang ada alif saja atau alif berdiri setelah huruf fathah, juga dibacanya dua harokat, bukan ibadihi tapi ibadihi. Seperti itu. Lanjut contoh berikutnya,
huruf waw sukun atau doma terbalik. Waw sukun sebelumnya ada doma itu dibaca 2 harakat. Qulu, contohnya qulu, maluhu, ini contohnya ya. Jadi ketika kita menemukan unsur ke-6 unsur ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, cara membacanya 2 harokat. Kita coba lihat di Quran surah Al-Fatihah ya. Nih di Al-Fatihah kita harus melihat unsur-unsur yang 2 harokat. 2 harokat aja dulu ya kita lihatnya. Misalnya dari awal kita lihat nih yang tadi Umi sudah contohkan, misalnya di basmalah nih, Bismillahirrahmanirrahim. Ini huruf Allahnya, lafzul jalalahnya ada fathah berdiri. Maaf ya bergerak-gerak sedikit. Ada fathah berdiri. Kemudian ini Ar-Rahmani juga ada fathah berdiri. Kemudian ini huruf ya sukun, sebelumnya ada huruf berharokat kasroh, makanya ini juga 2 harokat. Tapi karena di akhir makanya boleh lebih dari 2. Jadi cara bacanya bukan Bismillahirrahmanirrahim, itu sudah kelebihan. Allah dan mimnya sudah lebih. Jadi membacanya 2 aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Kemudian ini sama ya. Ini ada fathah berdiri sama fathah berdiri. Ini ya sukun. Sebelumnya kasroh. Ini fathah berdiri. Nah ini misalnya di ayat kelima. Ini ada alif saja setelah fathah. Iyyaka. Nah ini tidak boleh sampai Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kurang tepat. Yang tepat adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuh. Ini sama juga di ayat ke-6 ada huruf fathah berdiri. Sebelumnya ada huruf ra berharokat fathah. Mohon maaf ada alif saja atau alif berdiri ini. Sebelumnya ada huruf berharokat fathah. Ihdinas siratal mustaqim. Sirata. Nah, jadi tidak boleh sirata. Nah, itu yang sudah keliru. Itu untuk contoh 2 harokat. Coba kita ke surah yang lain. Surah misalnya di hafalan juz 30 ya misalnya. Misalnya misalnya ini Al-Mutaffifin misalnya di Al-Mutaffifin ada di ayat kedua misalnya ya. Alladzina idaktalu. Ini ada ya sukun sebelumnya kasroh, kemudian waw sukun sebelumnya dhammah. Ada juga ini sebelumnya ada huruf alif saja setelah fathah. Jadi bacanya alladzina idaktalu 'alan nasi. Nasi juga panjang. Jadi kalau ketika kita menemukan unsur-unsur ke-6 tadi, jadi kita harus panjangnya 2 harokat saja. Alladzina idaktalu 'alan nasi yastawfun. Terus misalnya di ayat yang lain kita cari lagi, misalnya ini 22. Innal abrara lafi na'im. Abrara, ro-nya ada alif saja setelah fathah, kemudian ya sukun sebelumnya kasroh. Jadi membacanya innal abrara lafi na'im.
lafi na'im, gitu ya. Cara membacanya 2 harokat saja. Nih misalnya lagi di Quran surah Quraisy, coba semuanya dibuka Al-Quraisy ya. Walaupun kita sudah hafal, misalnya kita sudah hafal tapi keliru dalam mengucapkan mad, itu juga bisa sedikit bisa kurang tepat ya, hafalannya kurang tepat. Jadi kita harus selalu mengevaluasi atau mencoba belajar terus belajar untuk lebih baik lagi hafalannya. Nih di Al-Quraisy ini ada huruf ya sukun, sebelumnya huruf berharokat kasroh, jadi membacanya 2 harokat, yang ini huruf i-nya. Kemudian ini huruf lamnya juga ada fathah berdiri. Nah ini ada huruf ya sukun, tapi sebelumnya bukan huruf kasroh, jadi tidak panjang, jadi membacanya tidak panjang. Jadi yang panjang adalah huruf alif ini sama huruf lam ini. Jadi membacanya li'ila fi Quraisy. Kemudian ayat berikutnya ini ada kasroh berdiri, terus fathah berdiri. Dua-duanya dibaca 2 harokat. Ila fihim. Nah, ini membacanya 2 harokat. Jadi hati-hati ya ketika kita menemukan yang 2 harokat kemudian misalnya kelewat atau lebih kepanjangan, itu harus sangat-sangat diperhatikan. Terima kasih sudah menyimak. Silahkan masing-masing mempraktekkan di hafalan masing-masing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.